Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek saya di acara ketiga pada praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut, di mana di proyek acara ketiga kali ini saya telah membuat halaman registrasi yang dia itu ada fungsi registrasi pada hybrid apps menggunakan Ionic Framework. Nah, untuk hasil secara umumnya, halaman registrasi yang saya buat ini adalah halaman registrasi yang dimana dia itu menyediakan semacam validator. Jadi, apabila ada pengguna yang ingin masuk ke dalam suatu aplikasi melalui halaman register, dia itu harus memenuhi beberapa syarat syarat-syaratnya itu dideklarasikan pada script-script yang telah dibuat. Nah, di sini yang pertama ada register page HTML, di mana register page HTML sendiri itu merupakan halaman muka dari halaman registrasinya. Nah, di sini ada kolom-kolom apa saja yang perlu dilakukan pengisiannya pada registrasi. Di sini ada nama, email, password, dan lain-lain yang berupa data diri. Nah, kemudian untuk masih di interface itu di sini masih ada stylenya. Di sini dia itu untuk memberikan semacam ya untuk memberikan style atau untuk mempercantik halaman dari website yang tadi itu telah dideklarasikan di page HTML di sini. Nah, kemudian masuk ke script selanjutnya itu ada yang pertama ini ada register actions. Nah, register actions ini fungsinya adalah untuk mendeklarasikan di sini jadi itu ada kelas baru yang dimana dia itu ada register success dan juga register fail. Dia membuat action baru untuk mengidentifikasi apakah proses registrasinya itu berhasil atau si aksi registrasinya itu gagal. Nah, kemudian di sini juga ada register effects yang dia ini juga mengambil beberapa import yang dia itu mengambil dari user register. Jadi register ini dia fungsinya untuk seperti menyimpan interaksi dari user terhadap halaman registrasi. Nah, di sini pemanggilan yang tadi ada di register action itu ada register success dan juga ada register fail ini dideklarasikan pada register effects. Nah, kemudian saya register reducers di mana di sini itu ada ada fungsi-fungsi yang diberikan untuk kategori register atau register success dan juga register fail di sini. Jadi dia itu untuk mendeklarasikan fungsi lanjutan dari yang tadi itu telah disebutkan di action di sini. Nah, kemudian ada register store spec. Di sini juga sama seperti yang sebelumnya, dan di sini itu dijelaskan mengenai fungsi dari masing-masing register success dan register fail, yang dia ini lebih spesifik di dalamnya. Dan ini dia semuanya mengambil dari app initial state modulnya. Lalu di sini ada register state, di mana register state ini dia mendeklarasikan keadaan-keadaan pada saat melakukan registrasi, apakah itu dia error, ataukah sedang melakukan registrasi, atau telah dilakukan registrasi. Nah, kemudian di sini ada user register yang tadi yang sebelumnya telah disebutkan. Kalau di user register ini dia itu mendeklarasikan beberapa tipe data yang kemudian dapat diisikan atau dapat dimuat pada kolom-kolom yang telah disediakan di interface-nya atau di halaman HTML-nya. Nah, di sini itu ada name, dia itu string, name, email, password, phone ini string, dan address ini dia itu memiliki kelasnya sendiri. Di sini itu ada address, jadi nanti address itu dia akan dideklarasikan di modul lainnya. Nah, di sini juga ada register modul, lalu kemudian ada
register page spec di sini dia itu mengambil banyak import dari modul-modul lain. Nah, di sini sudah ada validasi bentuk validatornya di sini. Jadi ada keadaan-keadaan di mana data yang dapat diisi itu bentuknya seperti apa. Nah, di sini ada should create register from on page form on page init. Jadi dia itu uh, berkaitan dengan modul-modul lainnya dan memiliki syarat yang kemudian dapat digunakan untuk register itu dapat berjalan. Nah, di sini juga ada register page. Nah, kemudian tadi yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya kalau itu ada address. Nah, address di sini dia itu di dalam address itu dia mendeklarasikan bagian-bagian address sendiri yang dimana address sendiri itu dia di dalam registrasinya itu ada beberapa bentuk, yaitu ada address yang berupa namanya, lalu ada number, ada neighborhood, complement, zip code, state, dan juga city. Nah, di sini semuanya ini berupa string. Jadi di sini dideklarasikan tipe data yang dapat dimuat pada kolom address di register. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari penjelasan source code-nya. Saya akan coba langsung menjalankan. Kebetulan ini sudah saya nyalakan, jadi saya langsung buka di sini. Nah, karena memang landing page-nya masuk ke bagian login seperti ini, jadi saya akan langsung coba masuk ke register. Nah, kemudian di sini saya beri nama. Nah, dia apabila dia formatnya seperti ini, misalkan di email itu kan sudah diberi validasi berupa dia itu bentuknya adalah memiliki lambang at seperti itu. Nah, di sini nih kalau tidak diberikan dia itu tidak akan dapat tervalidasi. Jadi dia ini tidak akan terhitung sebagai registrasi yang berhasil. Nah, jadi ya, jika ditambahkan dia baru akan hijau seperti ini yang dia itu menandakan kalau dia berhasil. Nah, kemudian apabila kita kosongkan, dia juga akan error seperti ini, tidak berhasil karena syarat dari yang dideklarasikan itu data diri ini tidak boleh kosong. Nah, jadi misalnya di sini saya coba kemudian ini, nah, jadi ini syaratnya itu adalah password itu sebanyak 6 karakter. Ini baru 5 dia tidak bisa. Lalu apabila kita tambahkan dia baru bisa mengidentifikasinya. Nah, kalau di confirm passwordnya di sini, misal kita buat dia tidak sama seperti yang di atas. Misal, tapi tetap 6 angka. Kita coba seperti ini. Nah, dia tetap tidak akan memvalidasi karena memang passwordnya ini berbeda. Jadi confirm password di sini kan fungsinya untuk mengulang password yang di atas dan harus sama. Jadi apabila sama kan dia baru akan bisa terhitung sebagai isi dari data diri yang benar. Nah, di sini kita beri nomornya. Nah, di sini juga address-nya sama, dia itu tidak bisa kosong dan juga karena dia tadi ini string, jadi dia ini bisa memuat karakter yang memang bercampur-campur gitu.
Ini. Ini saya coba ketikkan asal register. Nah, di sini registernya masih belum bisa masuk ke halaman halaman home ya, atau halaman yang memang dia itu teridentifikasi sebagai yang memang dia itu divalidasi dapat masuk melalui register. Tapi di sini masih belum bisa. Jadi mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.